Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak semuanya, kita lanjutkan kembali ya. Setelah tadi kita mengenal alat-alat yang ada di laboratorium, sekarang kita akan berkenalan dengan sifat bahan kimia. Simbol-simbolnya, jadi setiap bahan kimia nanti di labelnya akan ada simbol yang memberikan gambaran apa sifat dari bahan kimia tersebut. Sebelumnya kita kenalan apa itu laboratorium tadi ya. Jadi laboratorium itu adalah tempat bagi seorang praktikan untuk melakukan percobaan. Apa itu praktikan? Orang yang melakukan percobaan atau praktikum. Jadi kalau kita nanti praktek, kita itu disebut praktikan. Nah, sekarang kita akan kenalan dengan bahan kimia. Simbol bahan kimia yang pertama yaitu ini gambarnya. Jadi dilihat baik-baik gambarnya. Jika kita nanti menemukan simbol ini, berarti artinya zat kita itu atau bahan kimia kita tadi itu mudah meledak. Oke. Ada beberapa contoh bahan yang mudah meledak, itu biasanya seperti asetilena atau amonium nitrat ya. Yang kedua, kalau kita menemukan simbol bahan ini ada lingkaran bulat, kemudian ada seperti api, itu berarti artinya pengoksidasi atau oxidizing ya. Artinya adalah berarti zat ini nanti bersifat membuat zat lain itu nanti mengalami oksidasi. Contohnya adalah misalnya ada aseton atau asam sulfat pengoksidasi. Kalau kita menemukan gambar yang ketiga, ini namanya karsinogenik atau berarti menimbulkan atau memicu timbulnya sel kanker. Contohnya adalah benzena, asbes gitu ya. Itu dua contoh sederhana. Gambarnya ada gambar segi 4 lupis gitu ya. Ada orang di dalamnya. Yang keempat, kalau kita menemukan gambar simbol ada seperti pohon mati dan ikan mati, itu berarti artinya bahan kimia tersebut berbahaya bagi lingkungan. Berbahaya bagi lingkungan. Jadi contohnya misalnya pestisida gitu ya. Pestisida itu nanti bisa kita lihat ada gambar simbol ini. Nah, ini simbol yang paling sering kita lihat misalnya kita di mobil tangki minyak atau di pom bensin ya, yaitu mudah menyala. Ini gambar api atau bahasa Inggrisnya adalah flammable ya, mudah terbakar. Contohnya adalah misalnya alkohol, bensin gitu ya, etil ether, propana dan lain-lain, spiritus ya. Yang keenam, jika kita menemukan gambar ini berarti artinya bahan kimia kita beracun. Gambarnya tengkorak atau toksik. Contohnya adalah merkuri, gas klorin gitu ya. Dan masih banyak yang lainnya. Yang ketujuh, jika kita menemukan gambar ini, gambar tangan yang terkena cairan atau gambar logam itu terkena cairan dan akhirnya melepuh, itu berarti bahan kita bersifat korosif atau bahasa Inggrisnya korosif. Di sini dicontohkan misalnya adalah asam asetat, aluminium klorida, asam sulfat juga bisa ya, asam klorida bisa. Artinya zat-zat asam itu dia bisa menyebabkan korosif perkaratan kalau di logam, kalau di tangan berarti nanti menyebabkan pengelupasan kulit gitu ya, terbakar kulitnya. Yang berikutnya ada gambar bisa silang atau bisa segi 4 yang ada tanda seru di dalamnya. Ini berarti bahan kita itu menyebabkan iritasi atau iritan. Contohnya adalah amonia, belerang dioksida. Kalau tidak cocok bisa juga natrium hidroksida gitu ya. Bisa menyebabkan iritasi. Oke. Itu
sebagian besar yang paling sering, simbol-simbol yang paling sering muncul yang mesti kita ingat baik-baik. Berarti ada berapa ya tadi ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 simbol. Silakan dipindahkan ke buku catatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.